Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Foren 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Foren 195 yang terkasih. Di episode 11 di season Tanya Jawab Iman Kristen ini, kita akan memperlihatkan sebuah hayalan yang menghantui umat agama Jimat. Mengapa kita katakan menghantui? Karena mereka berada pada sebuah kebingungan berat. Di satu sisi, mereka berkata Alkitab itu palsu. Di sisi yang lain, mereka tidak mampu memperlihatkan mana yang palsu dan mana yang asli. Sementara keraguan hebat juga melanda hati nurani mereka, melihat ajaran kitab suci mereka Al-Langit yang memiliki kemiripan 75% lebih dengan Alkitab. Ditambah pembelokan Alkitab di Al-Langit yang sedemikian parah, yang tidak dapat dikategorikan lagi sebuah kitab suci. Karena jauh dari ajaran moralitas dan betapa kacaunya perbuatan Tuhan di dalamnya. Akibat mendalami Al-Langit, mereka jatuh pada kehidupan gelap yang memuliakan Nabi Kutim yang berperilaku tidak lumrah sebagai manusia normal. Hati kecil mereka berontak. Memang Al-Langitlah Alkitab palsu. Karena palsu, ajarannya sangat jauh menyimpang dari kasih karunia Tuhan. Umat Kristen sudah menjelaskan sedemikian rupa, tetapi pilihan tetap jatuh pada mereka. Apakah mengikuti ajaran manusia berdosa yang bernama Nabi Kutim, atau mengikuti ajaran manusia suci yang bernama Yesus Kristus? Episode-episode berikut kita akan membacakan ayat Alkitab untuk memperlihatkan Alkitab yang sebenarnya, bukan seperti Alkitab yang mereka hayalkan. Bahkan beberapa pengkhotbah mereka sering mengacungkan kitab di tangannya, seolah-olah itu adalah Alkitab. Tuhan sudah menentukan hukuman bagi mereka. Mulai episode 11 ini, kita mengumandangkan ucapan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Kita awali dengan mengenalkan Sang Firman yang menjadi manusia, bernama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulai membaca kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dia, Firman itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Firman, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, dalam Firman itu, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu, Sang Firman di sini sebagai pembawa terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya.
ia bukan terang itu. Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah artinya anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah anak-anak Allah secara rohani. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk saat teduh sejenak.